Salam, saudaraku, ini yang kita tunggu-tunggu ya, menjawab Trinitas. Kita memasuki episode 24. Pada saat mana kami sudah melansir monoteisme yang ketiga. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini masih ada sekitar Logos, karena mungkin orang baru mendengar atau mengikuti Logos seri 1-42. Juga sebagian mengikuti monoteisme. Seperti biasa, saya didampingi oleh Bapak Pendeta Dr. Yehuda. Kita akan mendiskusikan ini, Pak. Ayo kita mulai. Baik, Pak. Yang pertama, maaf. Bagaimana kalau kita sebut nama saja, karena ini bukan pribadi sifatnya. Oh iya. Nama saja kita sebut ya, karena nggak ada masalah pribadi. Jika ada, nanti akan kita edit ya. Oke. Baik. Nama saja sebut. Ya. Yang pertama dari Yonatan, usia 46 tahun. Shalom yang terkasih Pak Erastus. Saya berdoa Pak Erastus terus diberkati, terus menjadi pencerah bagi jiwa-jiwa dalam masa berkemas-kemas menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua dan membawa kita ke langit baru, bumi baru. Saya seorang karyawan biasa di kota kecil, hidup sederhana dan awam sekali tentang ilmu-ilmu teologi. Tapi saya selalu rindu menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kabar baik selama saya hidup dan selama saya mampu. Tapi terakhir ini saya betul-betul kesulitan dan bingung memahami pengajaran Bapak tentang yang pertama Bapak Yahweh sebagai Allah mayor dan Yesus sebagai Allah minor. Kemudian dijelaskan pula bahwa Yesus bukan Bapak Yahweh itu sendiri. Sehingga konsep keesaan atau ketunggalan dalam kekristenan menjadi sulit masuk pemikiran saya. Saya percaya kebingungan ini juga pasti dialami banyak para awam seperti saya. Selain ketidakmampuan berpikir saya itu, saya juga kesulitan bagaimana saya nanti menjelaskan kepada saudara-saudara yang belum seiman, yang sering menanyakan tentang konsep Tritunggal dan keesaan Tuhan dalam kekristenan. Oke, yang pertama, pria ini cerdas. Ya. Dia tidak awam. Awam itu sebenarnya dalam pengertian harfiahnya itu tidak cakap atau bodoh. Awam, jadi tidak menguasai ilmu. Tapi pria ini sebenarnya cerdas, dan saya menangkap pria ini rendah hati. Pria ini bisa menjadi hamba Tuhan yang baik kalau dia mau belajar. Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, Bapak Yahweh sebagai Allah mayor dan Yesus sebagai Allah minor. Ketika pertama saya rilis kalimat ini, sebenarnya ini bukan ucapan saya. Ya, betul, Pak. Ini sebenarnya saya mengutip ucapan teolog. Tetapi di media sosial gencar ya mengupload, menyatakan, memberitakan bahwa saya yang mengatakan Allah mayor dan Yesus Allah minor. Nah, saya sudah tidak menyangkal, padahal saya mestinya menyangkal, karena itu saya hanya mengutip. Tetapi ketika saya belajar monoteisme, kalimat ini sebenarnya bisa diterima. Akhirnya saya tidak keberatan dituduh begitu. Sebelumnya saya keberatan, saya bukan bermaksud mengatakan setuju pendapat itu. Waktu itu saya masih Trinitarian. Jadi akhirnya sekarang saya monoteistik, jadi saya malah setuju. Bapa itu Tuhan, Yesus juga Tuhan. Tapi Bapa itu Tuhannya Tuhan. Kan Yesus mengatakan Bapa itu Allah dan Bapaknya. Oke. Yesus bukan Yahweh itu sendiri. Oke. Di dalam monoteisme yang saya sampaikan, saya baru masuk ke seri ketiga dan sudah mulai menyinggung hal ini. Dan nanti saya akan membahas di pertemuan keempat tentang keesaan Allah. Jadi saya belum menjelaskan keesaan Allah. Namun jika saya boleh meringkas, tapi ini jangan dijadikan dasar ya. Ini hanya memberikan clue saja. Allah Bapa itu, Elohim Yahweh itu yang maha tinggi, satu-satunya Allah yang memiliki segala kuasa, kerajaan, kemuliaan. Ya. Roh Kudus itu rohnya Allah. Jadi bukan pribadi lain. Maka di Perjanjian Lama roh Allah itu gendernya feminin. Tetapi di Perjanjian Baru gendernya neuter. Nah, Allah Bapa, Roh Kudus itu satu adanya. Jangan kita pandang Roh Kudus itu roh
pribadi lain. Nah, kalau roh pribadi lain, Yesus lahir dari Roh Kudus, jadi anak Roh Kudus, ternyata anak Allah. Dan seterusnya nanti dijelaskan. Yang kedua, Yesus itu anak dari Allah Bapa. Anak tunggal. Nah, itu yang benar demikian mestinya, ya. Cukup jelas nggak, Pak? Kalau nggak, Bapak tambahin? Ya. Cukup jelas, Pak. Oke, teruskan. Saya lanjutkan, Pak. Ya. Selama ini saya memahami Tritunggal dengan versi saya yang sederhana dan bagaimana menjelaskan kembali ke teman-teman dengan metode yang sangat sederhana sebagai berikut. Yang pertama, saya selalu menjelaskan manusia sebagai gambaran Tuhan, Kejadian 1 ayat 26, sehingga manusia diciptakan semirip mungkin dengan konsep Tuhan. Di mana yang saya pahami, saya ini diciptakan sebagai gambaran Tritunggal karena saya terdiri sebagai 3, tubuh, jiwa, dan roh, yang semuanya dinamakan 3 Yonatan yang esa. Tubuh jasmani saya bernama Yonatan, roh saya bernama Yonatan, jiwa saya pun bernama Yonatan. Dulu juga saya berpandangan begitu. Ya. Tapi ini Unitarian sebenarnya, betul ya? Ya. Bukan. Kalau tubuh, jiwa, dan roh itu komponen di dalam satu orang, Yonatan. Tapi Allah Bapa, Anak, Roh Kudus itu beda, tidak paralel, tidak apple to apple. Ya. Oke, terus. Maka tidak ada Yonatan minor dan Yonatan mayor. Yonatan tubuh jasmani pun setara statusnya sebagai Yonatan sebagai roh atau Yonatan jiwa. Tidak ada yang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Perbedaannya dengan Tuhan, Tuhan Tritunggal bisa bereksistensi terpisah masing-masing dan tidak bisa binasa. Berbeda dengan Yonatan yang tidak bisa memisahkan antara tubuh, jiwa, dan roh, kecuali besok kalau sudah mati. Jadi gambaran Yonatan yang diciptakan sebagai gambaran Tritunggal dan esa ini sangat mudah dijelaskan ke teman-teman. Tidak bisa dijelaskan begitu. Karena Tritunggal itu yang meyakini Tritunggal, yang meyakini Tritunggal, ya, Trinitaris. Mereka meyakini 3 pribadi itu punya kesejajaran, punya kesetaraan, dan 3-3-nya itu juga Maha Kuasa. Betul kan? Ya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Yang menjadi blunder adalah kalau roh Allah itu roh adanya, kalau roh Allah itu roh, Bapa disebut roh adanya, ini jadi 2 roh. Ya. Dan nanti kita tentu jelaskan, ya. Jadi tidak paralel atau tidak simetris atau tidak bisa dijadikan perbandingan. Tubuh, roh, dan jiwa tidak bisa dibandingkan dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ini kalau Trinitaris berpikir demikian. Ini semua harus dibongkar dan harus dijelaskan dari nol dulu. Sebab Anda berbicara dari premis. Anda ngomongkan dari premis nih. Oke. Terus apa lagi mesti ditambahkan, Pak? Ini poinnya masih ada 2 lagi, Pak. Enggak, yang ini maksudnya manusia diciptakan semirip mungkin dengan konsep Tuhan. Konsep Allah, ya, bukan konsep Tuhan. Konsep Allah. Konsep Allah. Tuhan dan Allah itu beda. Allah itu Elohim tuh, ya. Itu yang digunakan dalam Kejadian pasal 1. Ya. Segambar itu artinya manusia memiliki pikiran dan perasaan. Allah juga punya pikiran dan perasaan. Dari pikiran dan perasaan ini manusia bisa membuat kehendak. Nah, kemiripannya adalah manusia bisa memiliki kehendak sesuai dengan kehendak Allah. Itu kemiripannya. Maksudnya miripnya di situ. Keserupaan itu artinya bahwa kehendak manusia sesuai dengan kehendak Allah. Jadi manusia bisa sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Itu maksud kemiripannya, ya. Jadi hati-hati, ya. Jangan kemiripannya nanti diartikan being. Allah Bapa memiliki being dengan kita beda. Tetapi kesamaannya adalah moralitas kesucian. Dan kalau itu dianggap being, boleh juga. Begitu, ya. Oke, saya kira itu dulu, nanti saya jelaskan. Oke. Poin yang kedua, saya berpikir dan menjelaskan bahwa kepercayaan Yudaisme memegang konsep monoteisme, Tuhan yang esa, satu Tuhan, sehingga apa yang dijelaskan Tuhan Yesus selama di dunia dalam Injil tentang konsep ketuhanan dan hubungannya dengan Bapa mestinya dalam konsep monoteisme. Jadi saya selalu menjelaskan ke teman-teman bahwa Yesus dan Bapa Yahweh adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Hal ini agak berbeda dengan penyampaian Bapak tentang Yesus bukanlah Bapa. Yohanes 10 ayat 30 itu
bukan satu dalam hakikat, satu dalam karya sebagai gembala. Ayat ini dipolitisir dan Anda jadi korbannya, termasuk saya dulu. Bapak memberikan dombanya kepada anak. Sehingga Yesus menjadi gembala pelaksana. Yesus berkata, aku gembala yang baik. Karena melaksanakan apa yang Bapak kehendaki. Bapak Elohim Yahweh adalah gembala yang baik, menggembalakan umat Israel. Yesus menggembalakan umat perjanjian baru. Ini different. Jadi hal ini agak berbeda dengan penyampaian Bapak tentang Yesus bukanlah Yahweh. Yesus bukan Yahweh. Yesus anak Yahweh. Anda tidak akan pernah menemukan di Alkitab bahwa Yesus itu Yahweh sendiri. Oke, seandainya Yesus satu dengan Bapa, tapi bukan berarti Yesus itu Yahweh. Satu dalam karya. Kalau saya dengan Pak Yehuda sama-sama di GSKI, melakukan pekerjaan di GSKI Rehoboth, sama-sama ada di STT Ekumene. Saya juga bisa berkata, Pak Yehuda dan saya ini satu loh. Tapi bukan satu dalam arti Pak Yehuda ya Pak Eras ya Pak Yehuda. Itu salah sekali. Dan kesalahan ini fatal selama berabad-abad. Salah sekali. Nah, nanti saya akan menjelaskan di monoteisme. Ini baru seri 3 ya. Berikut seri 4. Begitu. Makanya Yesus berkata, Yohanes 17 ayat 3, engkau satu-satunya Allah dan Yesus yang engkau utus. Beda antara Bapa dan Anak, itu beda. Paulus dalam 1 Korintus 8 ayat 5 dan 6, hanya ada satu Allah, yaitu Allah Bapa, dan satu Tuhan, Tuhan Yesus. Bapa ya Bapa, Anak dan Anak. Bapa itulah yang dimaksud dengan Yahweh. Oke, jelas sekali ya? Jelas. Oke, teruskan. Yang poin yang ketiga, saya biasanya juga meneguhkan penjelasan saya tentang ketuhanan Yesus sebagai berikut. Bapa Yahweh yaitu Yesus bukan tiba-tiba baru ada pada saat dilahirkan di Bethlehem dan berakhir hanya ketika mati atau naik ke surga. Akan tetapi Yesus berkata, Yohanes 8 ayat 58, bahwa Yesus sudah ada sebelum Abraham. Wahyu 21 ayat 6, bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang pertama dan yang terkemudian. Anda pasti tidak mengikuti logos yang saya sampaikan. Sebenarnya saya lihat orang ini baik, saya mesti jelasin langsung. Tapi mesti mendengar seri logos. Yesus ada sebelum Abraham, tidak boleh dipahami secara harfiah. Itu harus dipahami secara filosofis. Kalau Yesus berkata, aku dari surga, dari atas, kamu juga dari atas, itu tidak boleh dipahami secara harfiah. Kamu itu murid-murid Yesus, apakah dari surga? Ini dalam konteks yang sama ini. Ya, konteks Injil Yohanes. Darahku makanan, benar-benar makanan, minuman. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Itu tidak boleh dipahami secara harfiah, harus secara filosofis. Kita akan menganggap Yesus itu konyol kalau Yesus mengatakan itu secara harfiah. Karena Yesus usianya sekitar 33 tahun. Sementara ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala itu bisa 2 kali lipat usianya. Yang dimaksud Yesus adalah Bapa berbicara di dalam dan melalui aku. Dan ingat, tema utama di dalam Yohanes itu logos. Pada mulanya logos itu firman. Yesus menghidupi firman, yang dia katakan itu firman. Maka Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham. Nah, ini saya jelaskan dalam satu seminar, satu sesi. Nah, harus dilihat itu contoh-contoh ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, sampai Anda akan bisa mengerti maksudnya. Jelas ya? Sayang banyak orang tidak tahu. Nah, perlu diketahui bahwa Injil Yohanes ditulis tahun 90. Sekitar 60 tahun setelah Yesus naik ke surga. Atau sekitar 30 tahun. Atau ya 40-30 tahun setelah Matius, Markus, Lukas ditulis. Injil Yohanes itu menulis Injil memparafrasakan Matius, Markus, Lukas dalam menghadapi ajaran Gnostik, filsafat Yunani. Jadi yang dihadapi itu filsafat, maka bahasa Injil Yohanes harus filosofis.
Seperti misalnya begini, firman itu menjadi daging. Bagaimana firman jadi daging? Nah, diurai bahwa Yesus mengalami proses pertumbuhan. Ia mengenakan logos itu. Tapi sering dipelintir, firman menjadi manusia. Tidak ada. Yang ada sarkos, bukan antropos. Firman jadi daging. Daging itu juga gendernya feminin. Masa Yesus jadi feminin? Kan tidak. Nah itu. Mengenai bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, ini salah. Sudah saya jelaskan dalam satu sesi mengenai Alfa dan Omega. Kalau bicara Alfa Omega yang disertai dengan aku sudah ada dan yang akan datang, itu menunjuk Bapa. Sedangkan Yesus itu awal dan akhir. Dialah yang awal, yang mengalami kebangkitan yang pertama. Harus detail mengikuti apa yang disebut dalam kitab Wahyu. Misalnya begini, orang taunya kitab Wahyu kan dari Tuhan Yesus. Padahal kitab Wahyu itu dari Bapa. Kitab Wahyu yang dikaruniakan kepada Yesus dari Allah Bapa untuk disampaikan hamba-hambanya. Nah, ayat itu lolos dilihat oleh orang. Jadi Yesus bukan Alfa Omega, Allah Yahweh yang Alfa Omega, Yesus yang awal dan yang akhir. Ini akan jadi revolusi. Dan saya juga bingung kenapa bertahun-tahun, puluhan tahun saya tidak mengerti ini. Saya baru tahu belakangan. Tapi semua sudah menjadi satu link yang bagus. Satu frame bingkai yang lengkap. Terima kasih untuk pertanyaannya. Teruskan. Ini sudah terjawab juga, tapi saya bacakan Pak ya. Bagaimana seorang pribadi bisa ada dan bereksistensi sebelum dilahirkan? Bagaimana seorang pribadi bisa ada dan bereksistensi sebelum dilahirkan? Bagaimana seorang pribadi bisa ada dan bereksistensi setelah tidak ada di dunia ini? Hanya karena dialah Sang Yahweh itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Hal ini ditegaskan dalam Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulanya firman itu bersama dengan Allah atau Yahweh, dan firman itu Allah Yahweh. Nah, saudara harus ikuti apa yang saya ajarkan. Pada mulanya firman. Ingat, ini pasti memparafrasakan kitab Kejadian. Pada mulanya atau Bereshit bara Elohim. Pada mulanya Elohim. Nah, kalau firman atau logos ini dipahami pribadi lain, ini tabrakan, benturan atau inkonsisten. Nanti di ayat yang ketiga dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Tidak ada sesuatu yang jadi tanpa firman itu. Ini tunggal. Kalau di atasnya bersama-sama. Lah, kok bisa gitu? Ya, karena firman itu sebenarnya metonim dari Allah. Yang di dalam zaman itu bahasa Aram sebagai bahasa sehari-hari. Mereka menyebut firman itu memra. Dan memra sering digunakan untuk menggantikan nama Yahweh, karena orang Yahudi tidak boleh menyebut Yahweh, menggantikannya dengan memra. Memra diterjemahkan logos. Jadi logos itu bisa menunjuk metonim Allah. Dari mana Pak Eras tahu? Ya referensi. Ahli arkeologi menulis dan kita ambil referensinya. Sayang banyak orang Kristen menutup mata, apalagi kalau sudah terjebak dalam pikiran trinitaris. Jadi tidak bisa menerima. Oke, teruskan. Namun saya setuju dengan pengajaran Bapak yang juga saya selalu sampaikan di setiap kesempatan, bahwa di mana Yesus lebih rendah daripada Bapa. Tapi itu hanya ketika Dia ada di dunia selama 33,5 tahun lamanya, sesuai Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Nah, Filipi pasal 2 juga Anda pasti belum belajar. Kenosis. Mengosongkan diri ini bukan dari Allah menjadi manusia. Kalau begitu tidak bisa kita mencontoh, sedangkan Alkitab mengatakan miliki pikiran perasaan Kristus dan teladani Dia. Tidak bisa, kita nggak pernah jadi Allah. Pengosongan diri itu dari morfe, dari manusia yang tidak bersalah dijadikan berdosa. Nah, itu luar biasa ya. Terus terus kan? Iya. Ini Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 11 dia kutip. Lalu enggak, ini firman yang adalah Tuhan Yesus adalah Allah Yahweh apa? Yohanes 10. Hal ini ditegaskan dalam Yohanes. Coba diulangi lagi. Hal ini ditegaskan dalam Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulanya firman, ini tadi saya sudah baca. Ya, terus kan. Firman yang adalah Tuhan Yesus yang adalah Allah Yahweh. Nah, ini benar tidak benar. Logos
Oh, Yesus bukanlah logos itu sendiri, tapi mengenakan logos, kepenuhan logos, sehingga dikatakan kepenuhan Allah, karena logos itu Allah sendiri. Ya. Yesus kepenuhan Allah, dan itu kita harus contoh juga, dipenuhi logos, kita juga dipenuhi Allah. Ya. Maka hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Ya. Firman yang adalah Tuhan Yesus, yang adalah Allah Yahweh. Lalu tulis, dan Yohanes 10:30, aku dan Bapa satu. Ini Ya. dipolitisir, nggak boleh dikenakan di sini, karena aku dan Bapa satu dalam soal penggembalaan. Oke, teruskan. Namun saya setengah setuju, Iya. Yesus lebih rendah pada waktu dia di dunia. Selama 33,5 tahun lamanya, di mana Tuhan Yesus mengosongkan diri, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Ingat, pada waktu dia mengatakan itu, dia singgung kata malaikat-malaikat. Ya. Tidak seorang pun tahu itu ya. Iya. Malaikat-malaikat di surga pun juga tidak tahu, anak juga tidak tahu, Bapa lebih besar, kan begitu. Iya. Kalau menyinggung soal makhluk surgawi, ini bicara soal kekekalan. Ya. Ini bukan hanya menyangkut Yesus menjadi manusia, ini menyangkut kekekalan. Kalah. Ya. Kalau Anda ditanya mana bukti kesetaraan Yesus dengan Allah, akan sulit menjawabnya karena memang tidak ada bukti kesetaraan. Itu asumsi. Oke, teruskan. Ya, ayatnya saya tidak perlu bacakan Pak ya, Filipi Ya, nggak usah. 6-11. Namun sebelum dan sesudah masa itu, masa Yesus menjadi manusia 33,5 tahun, Yesus dan Bapa Yahweh adalah sama dan setara. Jadi ada masa di mana tidak setara, lalu kembali setara begitu. Tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan itu asumsi. Seandainya bersama-sama dengan Allah itu Yesus, seandainya, oke deh, saya mengalah. Misalnya logos itu bersama-sama dengan Allah, oke. Tapi nggak disebut setara juga. Ya. Nggak ada. Bapak dan saya satu, oke, seandainya satu. Tapi nggak ada kata setara. Ya. Betul Pak. Yesus itu yang diurapi Bapak. You pikir, mana ada yang mengurapi sama dengan yang diurapi? Betul. Ya. Kristus yang diurapi. Nanti di kitab Daniel yang lanjut usia memberi kekuasaan kepada anak manusia Yesus. Ini di kitab Perjanjian Lama, nubuatan itu sudah ada. Bagaimana yang memberi kuasa sejajar dengan yang diberi kuasa? Ya. Bagaimana yang memberi kuasa dalam Matius 28 ayat 18-20, Ya. segala kuasa di surga diberikan padaku. Ketika Yesus sudah bangkit, dia bicara dalam beberapa kali, Allahmu, Allahku, Bapakmu, Bapakku. Sebutan anak itu sudah menunjukkan satu posisi di mana Yesus tidak mungkin sejajar dengan Bapa. Dia jadi Tuhan bagi kemuliaan Allah, bukan bagi dirinya sendiri. Dia menjadi juru syafaat kekal. Juru syafaat, dia tidak mungkin sejajar dengan yang disyafaati. Artinya, Bapa tidak mungkin sejajar dengan Yesus yang jadi juru syafaatnya. Wah, luar biasa ya. Ya. Oke, teruskan. Rupanya ini juga berbeda dengan konsep Allah mayor dan Allah minor yang Bapak sampaikan, di mana Yesus tidak setara dengan Bapa Yahweh di masa apapun. Ya, jadi begini. Anda menilai ajaran saya dari penafsiran Anda. Saya belum selesai mengajarkan monoteisme, ya. Oke, teruskan. Mohon tanggapan Bapak, mohon maaf penyampaian saya yang lagi bingung ini Enggak tidak bagus. tentang pengajaran Kalau perlu Bapak. saya telepon nanti pria ini, ya. Ini orang baik dan orang serius. Oke, luar biasa, ini memberkati. Ini sudah 25 menit nih kita bicara. Ya. Tapi karena penting ya harus diserukan, harus sampaikan. Ya. Oke, terima kasih. Saudara siapa itu namanya? Yonatan. Makasih Yonatan. Terima kasih bro. Ya. You mantap. Oke. Sekarang seterusnya. Selanjutnya dari seorang pria 44 tahun, wira swasta, Jawa Timur, tidak menyebutkan namanya. Ya, kalau sebut namanya pun nggak apa-apa karena Ya. ini bukan pribadi sifatnya. Seru juga. Ya. Kalau kita seminar orang tanya kan disebut nama dari mana, ya kan? It's okay. Ya. Tadi Yonatan ya. Iya. Wah mantap. Oke. Teruskan. Salam sejahtera. Terima kasih untuk jawaban atas pertanyaan saya sebelumnya. Saya mempunyai pertanyaan lagi sebagai berikut. Yang pertama, saya mempunyai konsep karena dengan konsisten taat melakukan kehendak Bapa setiap saat, maka Yesus semakin hari semakin tidak ingin dan semakin tidak mampu berbuat dosa. Jadi saat Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa di kayu salib, Yesus sudah mencapai sempurna absolut. Artinya seandainya setelah menyerahkan nyawanya, Yesus masih hidup, dia sudah mati total keinginan dan kemampuan berbuat dosa. Apakah konsep ini benar? Jadi ketika Yesus
berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, itu dia telah menaklukkan, mengalahkan keraguan tentang Allah. Itu baru sempurna. Maka dia kemudian mati. Oke. Setelah dia hidup, ya dia sudah sempurna, sudah menjadi Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Oke, teruskan. Iblis dan malaikat waktu diciptakan sudah langsung sempurna absolut atau sempurna progres, atau masih seperti lembar kertas putih tanpa goresan, Pak? Karena seandainya diciptakan sudah sempurna absolut, seharusnya sudah tidak ada keinginan dan kemampuan berbuat dosa. Namun terbukti iblis dan para malaikat pengikutnya berbuat dosa. Alkitab tidak pernah memberikan penjelasan lengkap tentang keberadaan eksistensi makhluk ini. Tapi yang jelas dia punya kehendak bebas dan bisa membuat kesalahan. Ya. Nah, ini luar biasa ya. Ketika Yesus juga dalam keadaan tidak bersalah seperti Adam, ada satu keadaan, satu state di mana mereka tidak berbuat salah. Selangkah lagi seandainya mereka taat, maksud saya Adam dan Lucifer ya, mereka tidak memberontak. Yesus satu morfe dengan Allah, artinya dia tidak dapati salah, tapi dia tidak berpikir bahwa kesetaraan dengan Allah itu sebagai hal yang bisa dia rampas. Yang dikatakan dalam bahasa Indonesia tidak mempertahankan, itu terjemahnya tidak tepat. Yang benar adalah dia tidak berpikir bahwa menjadi serupa atau sejajar dengan menjadi setara dengan Allah sebagai sesuatu yang bisa dia rampas atau dia paksa ambil. Nah, kata harpakmos itu juga ada dalam Yohanes ketika Yesus dipaksa menjadi raja. Oke, cukup ya? Ya. Terus, Yang ketiga, apa yang memicu iblis sampai terpikir cara berbuat dosa? Bukankah selama itu tidak diciptakan Bapa, maka semua adalah kenihilan, termasuk cara pikir yang berdosa juga tidak ada kalau tidak diciptakan? Memang saya mesti harus berkata Allah Bapa, ya Elohim Yahweh itu beresiko menciptakan makhluk macam ini. Beresikonya memberontak. Ya. Tapi faktanya sudah terjadi atau berlangsung juga atas kita. Makanya kita jangan ikut memberontak seperti Lucifer. Ya. Mohon pencerahannya Pak, karena ini merupakan hal yang belum saya pahami. Terima kasih selama ini sudah mengajar dengan benar, terbukti benar sesuai realitas kehidupan, bukan janji-janji yang Bapak sendiri tidak janjikan. Bapak sering mengajar taat seperti Yesus memang suatu kemustahilan, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus bisa mampu. Tolong doakan saya supaya lemah lembut dan rendah hati supaya bisa seperti Yesus. Terima kasih untuk semua tim Truth ID. Tuhan Yesus memberkati. Ini episode yang ke-24 ya. Kita hanya menjawab 2 pertanyaan. Saya sudah tahu bahwa ini akan panjang perjalanan. Ya. Oke, kita akhiri sampai di sini supaya tidak mumet. Terlalu banyak bisa mumet. Sampai bertemu di episode yang ke-25. Tuhan berkati.